Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian siswa-siswi SMP Negeri 1 Sumber? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Baik, berjumpa lagi dengan Bapak di materi informatika. Kali ini kita masuk ke materi awal di bab 1 ya, yaitu di semester 2. Sebelumnya Bapak ingatkan terlebih dahulu untuk selalu menjaga protokol kesehatan COVID-19. Jangan lupa memakai masker, kemudian mencuci tangan kalian, kemudian menjaga jarak. Mudah-mudahan wabah COVID ini cepat berakhir, kita cepat bisa belajar dengan normal dan kita bisa praktek ya, praktek dengan baik tentunya. Sebelum kita mulai materi kita, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, di semester 2 ini Bapak mulai dengan pembelajaran awal, yaitu adalah di bab 1 ya. Dimana di bab 1 ini nanti kita sudah ada ya, ini panduan yang kita pakai ya. Kita pakai bab 2, bab 1, mohon maaf, semester 2 bab 1 maksudnya. Itu ada dampak sosial informatika ya. Dampak sosial informatika ini adalah materi awal kita. Nanti akan Bapak jelaskan, mungkin video ini akan Bapak bagi-bagi menjadi beberapa bagian, beberapa part ya, ada part 1, part 2 dan selanjutnya, supaya kalian tidak terlalu besar dalam penyimpanan data ya, dan supaya memudahkan kalian untuk selalu mengingatkan materi-materi yang ada yang Bapak berikan. Kita masuk pada materi kita yang pertama. Ya, ini Informatika kelas 7 semester 2 oleh Bapak sendiri ya. Dampak sosial informatika. Ini materi awal kita di bab 1 ya. Belum nanti kita praktek-praktek dengan program-program yang ada pada informatika atau TIK. Karena situasi pandemi, maka kita sekarang terlebih dahulu mempelajari tentang materi terlebih dahulu, yaitu dampak sosial informatika. Dampak sosial informatika ini diawali dengan pengertian dari komunikasi. Apa sih komunikasi itu ya? Sebetulnya kita sering kali ya, ini kita sedang berkomunikasi ya. Tentunya kalau namanya komunikasi pasti harus lebih dari satu orang. Ya, tidak bisa komunikasi cuma satu orang, harus lebih. 2 orang misalnya, 3 orang itu baru dinamakan komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan berita atau pesan dari 2 orang atau lebih. Jadi kalau komunikasi tidak bisa dilakukan oleh satu orang, supaya pesan yang dimaksud bisa dipahami. Itu namanya komunikasi. Ya. Jadi dalam keseharian pun kalian sering melakukan namanya komunikasi. Nah, ini awal dari pembelajaran kita informatika. Karena nanti dari komunikasi inilah nanti kita bisa mengetahui apa itu data dan kemudian apa itu arus data dan selanjutnya. Kemudian pengiriman informasi. Ini apa sih? Informasi itu adalah apa? Berita ya atau pesan ya. Pengirim informasi itu dinamakan dengan komunikator, sedangkan penerimanya dinamakan komunikan ya. Pengirim informasi dan penerima informasi. Jadi di sini kalau penerima informasinya dinamakan dengan komunikan ya. Sedangkan pengirimnya dinamakan dengan komunikator ya. Lanjut. Konsep masyarakat digital. Seperti kita ketahui bersama ya, di era saat ini yang namanya internet sudah menguasai di berbagai bidang ya, atau konsep digital ini. Konsep masyarakat digital itu seperti apa? Ya seperti sekarang ini. Seperti kalian ya. Ini Bapak belajar menggunakan internet nanti ya. Nanti kalian bisa lihat di YouTube. Kemudian nanti juga seperti kemarin kita sudah melakukan Zoom meeting. Itu adalah ciri-ciri dari salah satu ciri masyarakat digital, kita menggunakan teknologi-teknologi yang ada. Namun perlu kita sadari bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial ya. Kita tidak dapat menghindar dari ketergantungan dengan orang lain. Itu yang harus menjadi kunci dasar dari konsep masyarakat digital ini ya. Sehebat apapun kita dalam teknologi, misalnya kita menggunakan
sekarang di saat pandemi. Ya, sehebat apapun kita, sehebat apapun teknologi, kita tetap memerlukan apa? Memerlukan eh, orang lain sebagai makhluk sosial. Kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Ya, itu. Jadi tetap namanya masyarakat digital itu memerlukan yang namanya peran dari orang lain. Ya. Kemudian selanjutnya, apa sih masyarakat digital itu? Masyarakat digital adalah norma perilaku jujur, bertanggung jawab, dan peduli terkait dengan pemanfaatan dan teknologi komunikasi secara bersama. Nah ini, jadi perilaku yang jujur dan bertanggung jawab. Ini erat kaitannya tentunya dengan dampak positif dan negatif dari teknologi itu. Ya. Kalian sekarang di rumah, Bapak tidak bisa mengawasi kalian dengan apa? Dan kalian membuka internet. Ada yang hanya bermain game, ada yang kemudian membuka situs-situs yang mungkin belum saatnya kalian untuk membuka, atau bahkan gambar-gambar yang tidak layak misalnya. Film-film yang tidak layak. Nah ini konsep masyarakat digital ini yang sangat harus kalian perhatikan. Ya, harus bertanggung jawab. Oh, ini tidak boleh dilihat. Walaupun Bapak tidak bisa mengawasi kalian. Ya, kalau di sekolah Bapak bisa melihat, oh ini HP-nya apa yang sudah dibuka. Ya, kalian membuka apa aja kan gitu. Ini jadi kembali lagi pada diri kita sendiri, ya. Sejauh mana kita bertanggung jawab. Oh, ini tidak layak. Oh, ini tidak bagus. Dan tentunya dalam internet pun itu sekarang sudah ada undang-undangnya. Ya, ada undang-undang pornografi, ada undang-undang yang lain. Hati-hati kalian dalam bermedia sosial. Misalnya pada saat kita WA, ya. Jangan pernah kita menjelek-jelekan orang lain atau dapat informasi yang tidak pasti kebenarannya, kemudian kalian sebarkan tanpa mengetahui itu benar atau salah. Ini bisa bermasalah dengan hukum. Ya, jadi Bapak juga perlu mengingatkan kalian, ini konsep dari dasar. Konsep dasar dari apa? Masyarakat digital. Ya. Ini materi awal kita, kalian harus dibekali terlebih dahulu. Sebelum nanti kita praktek ya dalam komputer menggunakan seluruh fasilitas-fasilitas yang ada di internet. Ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir tentunya. Selanjutnya, ini beberapa hal yang berkaitan dengan konsep masyarakat digital. Yang pertama adalah akses digital. Ya. Kalian nanti bisa melihat panduan yang ada di buku ya, yang sudah nanti kalian baca tentunya. Akses fasilitas ICT adalah hak dasar setiap warga digital. Namun tidak semua memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses tersebut. Maksudnya seperti apa? Tidak semuanya bisa. Kalian mungkin bisa menikmati fasilitas ini ya, internet, kemudian teknologi yang ada. Tapi bagaimana dengan teman-teman kalian yang kemudian berada di pedalaman, yang kemudian internet tidak sampai kepada pelosok misalnya ya, ke hutan-hutan, mungkin ada teman kalian yang di gunung, di pedalaman. Ya. Ini sangat penting sekali kalian berada di suatu kota yang kemudian mudah aksesnya. Apakah berpengaruh Pak terhadap teknologi? Apakah berpengaruh terhadap konsep dari masyarakat digital? Sangat berpengaruh. Ya, karena tanpa adanya fasilitas akses digital ya tidak akan bisa. Ya. Contoh kalian sekarang, Bapak kenapa tidak menggunakan Zoom sekarang? Saat ini yang pertama khawatir juga kalian tidak bisa mengikuti semua ya. Pak tidak ada kuota misalnya. Makanya nanti sekarang sedang dibuat nanti ada Zoom yang kemudian tidak terlalu besar lah kuotanya, dan kalian pun nanti kan ada paket dikasih paket dari internet ya, dari pemerintah. Sekarang sedang dibuatkan, gurunya juga dibuatkan, fasilitasnya itu datanya penyimpannya sampai 1 tera. Ya mudah-mudahan dalam waktu sehari dua hari ini sudah jadi ya di sekolah kita. Nanti akan Bapak informasikan password kalian, kemudian nanti bagaimana cara menggunakannya ya. Kemudian ada komunikasi digital. Nah ini tadi komunikasi digital, sekali lagi yang namanya komunikasi yang harus dua arah ya. Perkembangan teknologi digital telah mengubah sikap seorang dalam berkomunikasi, seperti ada email, SMS, chat, forum. Nah ini dahulu belum seperti ini ya.